apabila istri tidak mau melayani suami. Akan tetapi suami mau nikah lagi juga tidak diizinkan. Sedangkan suaminya masih membutuhkan. Bagaimana solusinya Ustaz? Evaluasi sang suami. Kenapa istrinya tidak mau melayani? Kalau bicara hukum agama secara umum, ya dosa istrinya gitu loh. Tidak mau melayani sang suami. Coba, boleh jadi nggak mau melayani karena suami tidak memberikan nafkah. Dan itu haknya istri untuk tidak melayani. Kau tidak dikasih nafkah. Maka coba, apakah engkau memberikan nafkah yang cukup sama istrimu atau tidak? Atau ada sebab lain? Maka suami ini harus terpintar merayu istrinya. Dan istri juga ingat dia punya kewajiban melayani suaminya dalam kondisi apapun. Kecuali kondisi yang dia tidak bisa. Tapi sama dia bisa, maka adalah dia melayani. Kalau bicara suami mau nikah lagi juga, lagi nggak diizinkan, ya wajar tidak diizinkan. Makanya dalam Islam itu nggak diperintahkan minta izin istri, karena nggak bakal diizinkan sama istri. Makanya dalam Islam itu nggak dimasukkan itu syarat untuk nikah lagi, tapi itu menjadi syarat dalam mengeluarkan surat nikah lagi. Ada syarat itu. Tapi dalam Islam enggak. Karena kalau minta izin sama istri, ya istri itu wajar ketika tidak mengizinkan ya. Karena Allah sudah mengatakan wa uhdiratil anfus. Jiwa itu sudah dihadirkan kebakhilannya. Dia nggak ingin suaminya dibagi. Nggak ingin. Gitu. Itu wajar. Makanya tidak diperintahkan untuk minta izin. Tapi kalau sang suami bisa merayu ya. Anda ketemu dengan seorang laki-laki, dia datang sama istrinya. Suaminya ini berulang kali kepingin nikah. Ngomong sama istrinya. Istrinya kalau sudah suaminya izin, karena suaminya tidak ingin ada keributan nantinya gitu loh. Marah dan istrinya. Terus ya. Sampai terakhir anak ketemu kemarin sama suami istri ini, jumpain anak, istrinya mengizinkan. Setelah perjuangan suami bertahun-tahun, sang suami banyak berdoa, sang istri akhirnya luluh. Di antara yang dia sampaikan kepada Ana, Ustadz, Ana mengizinkan dia untuk nikah lagi Ustadz. Karena suami Ana ini baik banget Ustadz. Ana nggak mau egois kata dia. Dia sampaikan, Ana minta 1 sama suami Ana dikasih 10. Minta 1 juta dikasih 10 juta. Nah, antum coba kayak gitu coba. Terus dia ngomong, masa Ana sama suami yang baik kayak gini? Nggak mau mengizinkan, Ana nggak mau egois. Ini istri yang soleha sebenarnya. Tapi ada istri yang tahu suaminya baik, malah tidak mengizinkan. Enak banget. Suami Ana baik buat Ana aja. Bahkan dia mengatakan, kalau suami Ana zalim, Ana mau bagi dia sama perempuan lain. Gitu dia. Supaya perempuan lain juga dapat kezaliman suami Ana. Dia. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Jadi macam-macam kondisi manusia. Tapi yang jelas tadi sebagai seorang suami, hendaklah engkau memuliakan istrimu. Kalau tadi istrimu tidak mau melayani, coba cari tahu apa sebabnya. Kemudian jadilah suami yang seperti disampaikan Nabi SAW, khairukum li ahli. Kalau kemudian dia tanya solusinya apa ya, bagaimana solusinya? Kalau nggak dapat solusi dari istri tidak mau melayani, mau nikah lagi juga nggak mungkin umpamanya, maka solusinya memperbanyak puasa sunnah. Mungkin dengan itu akan terjaga dan akan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Afwan Ustaz, di kampung kami sudah pernah ada kejadian zina dengan tetangga sendiri. Tapi hukumnya bukan rajam. Pelaku zina hanya disuruh beli batu kerikil 1 kresek. Bagaimana hukum seperti ini? Waduh. Iya, ahibati fillah. Ingat beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang menuduh orang lain berzina. Orang kalau menuduh orang lain berzina, itu tuduhan harus memiliki 4 saksi yang melihat proses perzinaan itu. Bukan melihat mereka berduaan di kamar tanpa busana. Tidak. Saksi itu harus benar-benar melihat. Maka ini sesuatu yang sangat jarang sekali bisa dibuktikan. Tapi kalau dikatakan boleh jadi dia berzina, ya boleh jadi. Karena dia sudah berduaan, nggak pakai busana. Tapi kalau melakukan tuduhan dia berzina, lalu saksinya cuma 1, yang ngintip cuma 1 orang, umpamanya, dan dia menunggu, ini bermasalah juga. Seharusnya sebelum kemungkaran terjadi dia cegah gitu. Maka kalau bicara hukum zina, ya ketika hukum Allah ditegakkan, buat yang belum pernah menikah itu tidak dirajam tapi
cambuk ya sebanyak 100 kali. Kemudian dia diasingkan ya selama 1 tahun. Adapun bagi yang sudah pernah menikah, maka dia dirajam apabila bisa dibuktikan atau karena pengakuan. Dan yang banyak terjadi di masa Nabi SAW atau hampir semuanya itu pengakuan, mengaku. Jadi bukan dilaporkan tapi dia mengaku. Dan ketika terjadi pengakuan, kalau yang mengaku itu perempuannya, maka perempuannya saja yang dihukum. Kalau yang mengaku maka laki-lakinya yang dihukum. Enggak dicari engkau berzina dengan siapa, enggak. Karena kehati-hatian menjaga kehormatan ini jemaah. Maka tolong berkaitan dengan hal ini, ya kalau tadi dikatakan beli kerikil 1 kresek, ya nggak benar lah. Yang harus dia lakukan ketika hukum Allah tidak ditegakkan adalah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Barakallahu fikum. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana jika seorang wanita yang keluar rumah di masa iddah menggunakan cadar? Tadi kalau masa iddah kan ada 2, masa iddah pernikahan atau masa iddah yang berkaitan dengan perceraian gitu ya. Kalau yang masa iddah perceraian, dia masih boleh keluar karena tadi posisi dia ada suaminya di rumah itu. Dia mungkin punya keperluan, nggak ada masalah dia keluar. Tapi kalau yang iddah mati, itu nggak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Jadi karena darurat atau keperluan yang mendesak atau karena maslahat yang dia harus keluar. Tapi kalau tidak ada 3 hal itu, maka nggak boleh dia keluar. Nggak usah capek di rumah, Ustaz, mau jalan-jalan, nggak boleh. Jadi para wanita di masa Nabi SAW rata-rata pakai cadar. Tapi ketika masa iddah, yang mereka tinggal di rumah itu. Kecuali tadi karena 3 hal ya, darurat, hajat yang mendesak atau maslahat yang memang dia memerlukan harus keluar gitu lah. Tapi kalau enggak, dia enggak boleh keluar walaupun pakai cadar. Itu hukum asalnya seperti itu. Subhanallah ya. Capek, melelahkan, tapi di situ ada nilai ibadah. Makanya pernikahan ini adalah ya peribadatan di dalamnya yang panjang dan melelahkan. Sudah mati suaminya tetap harus nunggu 4 bulan 10 hari. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.